Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan dalam penyertaan Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Harian kali ini dengan tema Berita Salib adalah Kekuatan Allah. Kita baca dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Berita salib memiliki pesan yang jelas dan tegas, yaitu bahwa Yesus Kristus yang disalibkan, bahkan mati di kayu salib, adalah untuk menebus manusia yang berdosa. Namun, berita salib ini selalu mendapatkan dua respon yang berbeda. Tadi kita baca dari ayat yang ke-18 tadi kita menemukan bahwa respon yang pertama adalah pemberitaan salib dianggap sebagai kebodohan. Tetapi respon yang kedua bagi orang-orang yang diselamatkan, berita salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, bagaimana manusia dapat merespon bahwa pemberitaan salib justru dianggap sebagai kebodohan? Ternyata manusia punya banyak rencana untuk keselamatan mereka sendiri. Ada yang dengan cara mentaati hukum Taurat atau mentaati hukum agama, ada yang dengan cara berbuat baik, ada yang dengan cara bersedekah, ada yang dengan cara menjaga hidupnya untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat. Semua hal yang baik dia lakukan, tetapi coba perhatikan, memang semua hal itu kelihatan baik. Namun justru seringkali hal-hal baik itu yang membuat manusia tidak mempercayakan keselamatan sepenuhnya kepada berita Injil Kristus, yaitu Kristus yang telah mati menebus hidupnya. Manusia lebih percaya akan rencananya sendiri dan usahanya sendiri yang dia pikir dapat menyelamatkan dirinya. Dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata seperti ini, karena Allah berfirman, aku akan menghancurkan segala rencana keselamatan yang dibuat manusia, betapapun bijaksananya rencana-rencana itu. Dan aku tidak akan menghiraukan buah pikiran manusia, betapapun cerdiknya. Ayat ini kemudian dijelaskan di ayat-ayat yang berikutnya. Ada dua golongan yang menganggap berita salib itu sebagai kebodohan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 22, firman Allah yang hidup berkata seperti ini. Orang Yahudi menganggap berita itu bodoh sebab mereka menghendaki tanda dari surga sebagai bukti bahwa apa yang diajarkan itu benar. Orang bukan Yahudi menganggapnya bodoh sebab mereka hanya percaya kepada hal-hal yang sejalan dengan filsafat mereka dan yang nampaknya masuk akal bagi mereka. Sebenarnya baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, kedua golongan ini sedang menggambarkan kita yang seringkali masih merasa kurang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan itu. Kita masih mencari bukti, meminta bukti, padahal kalau kita mau baca Alkitab kita ada begitu banyak bukti yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi, mengosongkan dirinya menjadi manusia. Dan bukan hanya menjadi manusia, tetapi dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ada begitu banyak bukti yang Alkitab sudah sodorkan kepada kita. Namun seringkali kita masih terus-menerus mempertanyakan bukti. Yang kedua, kita di sisi lain juga seringkali lebih percaya kepada apa? Kepada cara pandang kita, kepada filsafat kita, kepada akal dan kecerdasan kita. Sehingga berita salib itu seringkali nggak masuk di akal kita. Bagaimana mungkin? Kok bisa? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal ini seringkali justru yang menghalangi manusia menjadi percaya dan mempercayakan keselamatannya hanya kepada Kristus. Namun hari ini syukur kepada Allah karena ada kabar baik buat kita. Kita bisa baca dalam 1 Korintus 1 ayat 24 firman Allah yang hidup, tetapi Allah
telah membuka mata orang yang dipanggil kepada keselamatan, baik orang Yahudi maupun bukan, supaya mereka mengerti bahwa Kristus adalah kuat kuasa Allah yang menyelamatkan mereka. Kristus sendiri adalah inti dari rencana Allah yang bijaksana untuk menyelamatkan mereka. Kabar baiknya adalah gini, ternyata Allah yang membuka mata kita sehingga kita sekarang mengerti. Mengerti akan apa? Mengerti bahwa Kristus Yesus yang mati disalibkan itu adalah justru inti dari keselamatan, dari rencana keselamatan yang Allah buat secara bijaksana untuk menyelamatkan kita. Bahkan dalam 1 Korintus 1 ayat 30, firman Allah yang hidup menegaskan bahwa sebab hanya dari Allah sajalah saudara memiliki hidup melalui Yesus Kristus. Ia memperlihatkan rencana keselamatan Allah kepada kita. Dialah yang menjadikan kita diperkenan oleh Allah. Ia membenarkan serta menyucikan kita dan membayar keselamatan kita dengan mengorbankan dirinya. Dari sini kita dapat mengerti bahwa berita salib itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Lalu apa implikasinya bagi kita? Dalam 1 Korintus 1 ayat 31 firman Allah yang hidup berkata seperti ini. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah, jikalau ada yang ingin memegahkan diri, biarlah ia memegahkan diri hanya mengenai apa yang telah dilakukan oleh Allah. Keselamatan yang kita miliki sekarang bukanlah usaha ataupun rencana kita, tetapi murni, pure, adalah karena pekerjaan Allah. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan, jangan kita memegahkan diri. Jangan menganggap itu adalah hasil usaha kita, hasil dari rencana-rencana kita. Bukan sama sekali. Kita perlu menyadari bahwa itu adalah rancangan Allah yang Dia kerjakan bagi kita. Oleh sebab itu, kalau hari ini kita hendak bermegah, bermegahlah karena apa yang telah Allah kerjakan bagi kita, yaitu Dia mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk mati di kayu salib, menebus kita yang berdosa. Hiduplah dalam ucapan syukur sebab keselamatan kita sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dan jangan ada yang memegahkan diri, karena keselamatan kita itu pun Kristus yang mengerjakan bagi kita. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai.